Hari Dokter kira-kira bisa dirayakan dengan bagaimana ya? Zizi, Taufik. Yes, Syahnas, pas banget ini juga memperingati Hari Dokter Nasional gitu ya. Ini yang akan kita bahas juga, filmnya berkaitan dengan kedokteran juga nih. Iya. Dan kita sudah bersama dengan cast dan juga sutradaranya, sudah bersama kita di studio pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Tapi ngomong-ngomong kita jelaskan dulu, ini filmnya film apa sih? Tika, boleh dikasih tahu? Boleh ceritain. Datang ke sini bawa film apa dan tentang apa? Oke, kali ini aku bawa film Catatan Dodol Calon Dokter. Dan ini adalah film Indonesia pertama yang mengangkat kehidupan tentang teman-teman koas. Teman koas alias calon dokter muda gitu. Jadi mereka baru lulus sarjana kedokteran, mau menjelang jadi dokter, mereka menjalankan koas. Dan di situ banyak hal-hal yang dodol, Yang lucu. atau tentang percintaan, tentang lainnya. Makanya namanya Catatan Dodol. Tapi kalau misalnya Tika, Aureli, dan Ali sendiri, ada yang dokter nggak nih? Enggak Ada. Jadi semua belajar dari nol lagi? Iya, betul. Gimana pengalamannya? Kita ada reading, ada juga workshop. Jadi kita diajarin caranya megang suntik dengan benar, terus istilah-istilah kedokteran, kata-kata yang susah gitu. Wah, detail banget deh, detail kayak banget. diawasi juga sama dokter asli gitu. Jadi jangan sampai ini kayak main-main gitu ya. Karena ini benar-benar full semuanya itu di rumah sakit dan 90% semuanya itu tentang dokteran memang gitu. Oke, dan ini menarik karena biasanya film-film Indonesia kan temanya tentang percintaan gitu ya. Kali ini mengangkat tentang dokter. Buat Anda yang penasaran juga seperti apa filmnya, kita lihat dulu nih trailernya. Siapa di antara kalian yang masih ragu untuk menjadi dokter? Silahkan angkat kaki. Observasi kasus kalian masing-masing. Kok aku nggak yakin serius mau jadi dokter ya? Kamu sih enak, Rif, ada pilihan. Kalian mau menjadi dokter untuk apa? Untuk apa? Koas, sini. Alamak. Saya mau jadi dokter karena saya mau nolong orang yang sakit, Prof. Wow, Oh, ini dia. kayaknya lucu banget nih. Pengen tanya ke sutradaranya, Mas Iva Isfansyah. Kenapa tiba-tiba mengangkat tema dokter ini? Ya saya selalu suka suka pengalaman-pengalaman kreatif yang baru gitu, dan saya belum pernah pertama mengerjakan film yang sejenis ini gitu, dan bahkan di Indonesia sangat jarang sekali gitu dunia kedokteran diangkat gitu, dan bagaimanapun juga ini film anak muda gitu ya, dan ngomongin anak muda mahasiswa gitu, saya pikir kedokteran itu punya drama, punya tensi yang berbeda gitu. Kalau mungkin bidang lain itu resikonya bisa itu di mahasiswa kedokteran saya pikir resikonya lebih tinggi gitu. Jadi itu yang menurut saya ketika diadaptasi ke film, dramanya akan menjadi luar biasa gitu. Tapi kan ini katanya juga syutingnya sebagian besar di rumah sakit gitu ya, Mas Iva ya. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Maksudnya kan memang rumah sakitnya juga beroperasi kan? Apakah susah karena rame banyak pasien dan lain-lain? Ya, bagaimanapun juga kami semuanya dari awal sadar gitu bahwa kita bekerja di ruang yang sebenarnya ada beberapa pasti urusan yang dalam tanda kutip lebih penting daripada kita gitu. Kadang-kadang kita lagi mau take ada pasien yang masuk, dan memang itu kami sadari dari awal gitu, dan itu tentu saja bukan hanya tim produksi ya, tapi maksudnya saya kru yang mengeksekusi film ini, tapi kayak pemain pasti juga membutuhkan penyesuaian dengan itu, dan tantangannya mungkin di situ sih. Tapi ya untung hampir sebulan kita di situ, dan ya semua yang kita pengen ambil bisa Dapat semua ya. Tapi kalau ngomongin soal karakter, boleh diceritain sedikit nggak? Tika jadi apa, Aureli jadi apa, Ali jadi siapa? Siapa maksudnya? Ya, kalau aku di Cado ini mewakili koas yang
pinter, rajin. Dia sebagai namanya Evi Sungkar. Jadi koas-koas yang senangnya belajar, terus saklek gitu. Pokoknya disuruh profesor ini, oh ya udah kiblatnya ke profesor. Murid-murid yang duduk di deretan depan pokoknya ya. Banyak gitu ya. Yang penting juga dicatat. Kalau Aroli? Kalau aku di sini berperan sebagai Vena. Vena ini anak pemegang saham, orang kaya. Dia itu baik tapi agak egois dan sok tahu. Gitu. Dan dia takut sama darah. Itu kan gak cocok. Nah, buat lo seorang gimana dokter, tuh? calon dokter kan. Wah, Gimana itu? ini pasti terjadi juga sih di dunia nyata ya. Ali gimana? Kalau saya jadi Budi Haryanto, di sini mewakili anak-anak kelas yang mungkin yang santai-santai aja, terus ya mewakili tubuh saya juga yang suka makan. Tapi susah nggak memerankan karakter kalian? Susah karena kalau aku sendiri karena dia jadi koas yang sangat pintar, yang seolah-olah udah 4 tahun mempelajari tentang kedokteran, jadi harusnya kan dia bener-bener hafal mati banget, misalnya kayak istilah multiple sclerosis, kemudian fungsi pleura itu kan ketika diucapkan dengan emosi dan dengan cepat-cepat, tentu kalau kita yang awam agak-agak susah ya untuk membiasakan diri. Tapi untuk tokoh Evi itu sendiri kan dia harusnya sudah terbiasa dan memang jalan aja gitu kan, pinter aja sehingga dia ngomong sesuatu juga wah keluar aja gitu, ibaratnya udah kayak mantra gitu. Waduh, itu yang bikin susah sih. Benar-benar. Dan untuk memerankan tokoh ini kan juga kalian tadi sempat bilang ada workshop gitu ya. Mungkin penasaran gitu yang di rumah juga. Di workshop itu diajarin apa aja sih kalau misalnya menjadi seorang dokter itu kan kita tahu ada yang operasi mungkin, ketemu banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan juga ya. Kalian melewati itu semua nggak sih? Maksudnya diajarin juga nggak? Diajarin. Iya, diajarin banyak bahkan banget. sampai operasi gitu juga nih, yang gimana harus megang gunting, guntingnya. cara menjahit apa sih luka tangan juga pasien. harus steril kan, jadi kayak harus megangnya pelan-pelan, diopernya gimana gitu-gitu deh. Cara pasang masker, cara pasang handscoon, gitu-gitu juga itu semua diajarin dengan dokter ahlinya langsung sih. Selama berapa lama berarti itu workshopnya? Sebulan ya. Sebulanan workshop. Kalau Mas Ivan syutingnya total makan waktu berapa lama? Syutingnya sendiri 1 bulan, 26 hari syuting dengan break dan sebagainya dan 80% lebih lah, 90% ada di rumah sakit. Oh, oke. Tapi dengar-dengar film ini juga udah siap nih melaju ke International Film Festival di Tokyo. Iya. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi Tokyo International Film Festival itu sudah tahun ketiga ini punya program yang namanya Crosscut Asia. Jadi dia selalu setiap tahunnya fokus ke negara-negara di Asia Tenggara gitu. Dan tahun ini Indonesia terpilih menjadi bagian dari itu. Jadi mereka memilih beberapa film Indonesia gitu dengan tema Colorful Indonesia gitu, dan catatan dodol calon dokter ini dipilih gitu sebagai satu film yang memberi warna tersendiri untuk perfilman Indonesia saat ini gitu. Oke, menarik sekali nih pastinya ya, dan bangga juga jadi orang Indonesia filmnya masuk di festival internasional. Iya dong, ya berarti kan? premiernya hari ini ya? Premiernya hari ini. Memang sengaja bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Iya. Iya. Oke, baiklah. Baiklah, Keseruan kalau gitu. kita masih akan terus berlanjut. Yang tidak kalah seru adalah Cado-Cado The Movie nanti akan membagikan tiket premier yang akan digelar malam ini untuk 3 orang pemenang. Saya punya tiketnya nih, Zi. Sebentar Mana, ya. Taufik? Saya baca mantra dulu nih. Coba keluarkan. Baca mantra dulu. Mungkin Ini mantranya dia. harus istilah kedokteran. Caranya gimana, Taufik? Tapi Caranya adalah nih buat Anda yang berada di kawasan Jadetabek, ini bisa telepon ke nomor kami di 29546188 dan bisa juga di 021 29546189 untuk Anda yang berada di luar Jadetabek ya, untuk jawab pertanyaan. Nanti kita akan kasih pertanyaannya, tapi sekarang tetap di Indonesia Morning Show, jangan kemana-mana. Oke, dalam rangka Hari Dokter Nasional yang jatuh pada hari ini, 24 Oktober 2016, kita juga menghadirkan satu film yang ini bertemakan dokter gitu ya. Kalau selama ini kita lihat film-film kan temanya cinta-cinta, apa segala macam. Ini bagus nih, karena baru gitu ya, fresh, di mana Cado-Cado The Movie ini akan menggelar gala premier juga malam ini, Zi. betul sekali. Jadi Anda yang ingin hadir dalam gala premier nanti malam bisa dapat tiket gratis dari Taufik. Ada 3, tapi caranya harus jawab pertanyaan dulu ke nomor telepon 29546188 untuk Jadetabek dan juga di 021 29546189 untuk Anda yang ada di luar Jadetabek. Baiklah, penelpon jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya adalah IMS Cado-Cado. Sudah ada 3 pertanyaan ya, langsung Ada 3 kita bacakan. pertanyaan. Mungkin Mas Iva boleh bacakan pertanyaannya ya. Nih, Kita sudah pertanyaan ada penelpon pertama. belum? Oke. Oke. Ya.
Setiap tanggal berapa Hari Dokter Nasional diperingati? Oke, itu pertanyaan pertama. Sudah ada penelpon masuk? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Mas Rizal. Rizal. Halo. Iya. Oke, gimana Mas? Halo. IMS Cado. Oke, pasportnya benar. Kalau gitu langsung jawabannya tanggal berapa Hari Dokter Nasional diperingati? Tanggal 24 Oktober. Keren. Selamat, Anda beruntung. Satu udah di-tag sama Mas Rizal ya. Satu udah ya. Oke, Saya taruh pertanyaan sini. kedua boleh dibacakan oleh Tika. Oke, pertanyaan kedua. Cado-Cado The Movie sukses melaju di Festival Film Internasional yang diselenggarakan di mana? Oke, ada yang tahu jawabannya? Tadi kita udah bahas loh Udah. ya. Sudah ada telepon lagi sepertinya ya. Halo, selamat pagi dengan Habibi. Halo. Ah, Selamat pagi. ternyata putus. Aduh, sayang sekali. Kita masih tunggu nih penelpon berikutnya, masih di 29546188 atau 89. Nah, itu dia tadi ya. Tadi kita ngomongin lagi soal festival filmnya itu, Mas Iva. Berarti kalau misal Mas Iva kan sekarang udah film Cado-Cado ini film ke-8 ya? Ke-8 ya. Memang selalu bercita-cita untuk memasukkan film-filmnya ke festival internasional kah? Ya kalau buat pembuat film pasti akan selalu ingin filmnya ditonton oleh lebih banyak orang lagi ya dan apa ya platform-platform distribusi itu bermacam-macam gitu dan salah satunya memang bioskop yang reguler maupun festival film gitu. Jadi sebenarnya festival film atau tempat-tempat yang lain itu menurut saya penting untuk mempertemukan terus gitu film kita dengan penonton. Oke, pasti ini menjadi prestasi sendiri dari Cado-Cado The Movie ya. Tapi yang jelas tadi kan sudah ketemu Mas Iva, ada Tika, Aureli, Ali juga. Sekarang ada satu lagi yang hadir nih. Ada Adipati Dolken, good morning. Good morning. Yeay, selamat bergabung. Langsung duduk aja, nggak apa-apa. Ini juga calon dokter juga nih. Tadi kita udah ngomongin karakter masing-masing. Kalau Adipati di film ini jadi apa sih? Jadi Riva, Ferdi Riva Hamzah. Jadi karakternya ini dia yang nulis novelnya sebenarnya. Dia nulis novelnya, terus ini cerita kehidupan dia yang asli zaman dia koas dulu gitu. Gitu sih, dia masih koas, terus dia mempertanyakan apakah dia yakin mau jadi dokter atau enggak. Padahal udah masuk kedokteran, udah lulus sebagai kedokteran gitu. Karena saking susahnya. Enggak, karena dia ngikutin teman-temannya. Terus habis itu dia baru nyadar, gue cocok nggak sih jadi dokter gitu. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak buat Adipati memerankan tokoh dokter asli yang juga pengarang buku ini? Tantangan sendiri ya pasti sih. Sebenarnya lebih ke ini mental menjadi anak koas itu seperti apa sih gitu. Karena kan gue juga nggak tahu kedokteran kayak gimana ya. Gue nggak ngerti cara tekniknya mereka megang alat-alatnya segala macam juga. Terus juga lebih ke koas tuh seperti apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, apa yang dia mau, apa yang dia lakuin di saat itu gitu. Lebih ke arah situ sih kalau gue. Oke, tapi kalau dari kalian sendiri selain berkisah tentang koas gitu, boleh diceritain nggak sih mungkin Adipati konflik-konfliknya apalagi sih di antara kalian gitu? Mungkin ada Konflik percintaan-percintaannya. Riva dengan, tadi Aureli jadi siapa namanya? Vena. Atau mungkin dengan Tika. Yang boleh gue kasih tahu nih, gue ini sahabatnya Budi nih, si Ali Manson sama si Tika, Evi. Itu sahabat. Itu yang bikin gue mau jadi masuk kedokteran sebenarnya. Alasan gue terus itu gitu. Sisanya nonton dulu. Sisanya nonton dulu ya, hari ini premier. Oke, kita kembali lagi kasih tiket, bagi-bagi tiket gratis ya. Sudah ada penelpon berikutnya. Tadi pertanyaannya sudah dibacakan oleh Tika, diulang lagi. Cado-Cado The Movie sukses melaju di Film International Festival yang diselenggarakan di mana? Oke, kita sudah punya Habibi di line telepon. Halo. Ya halo. Pagi. Passwordnya Habibi? IMS Cado. Yes. Oke. Langsung dijawab aja. Jadi jawabannya adalah Film festivalnya di mana, Habibi? Jawabannya di Festival Film Internasional Tokyo ke-29. luar biasa lengkap sekali jawabannya. Benar ya, Mas ya? Benar ya? Benar, oke. Dapat satu lagi nih. Satu ya. Habibi nih. Oke, pertanyaan terakhir dibacakan oleh Adipati, boleh silakan. Yang paling bawah. Nomor 3. Oke, kapan film catatan dodol calon dokter serentak tayang di bioskop Indonesia? Oke, jangan dibacain jawabannya loh. Oke, Nanti kapan kebablasan. tayang di bioskop Indonesia? Kita tunggu teleponnya. Sudah adakah yang masuk? Masih Sepertinya menunggu kita masih tunggu sepertinya ya. Oke, kalau Mas Iva sendiri harapannya dari penonton yang menonton film Cado-Cado ini apa sih?
Iya, karena ini merupakan film yang temanya baru gitu, tema kedokteran. Ya, yang pertama pasti ingin sebanyak-banyaknya diapresiasi penonton gitu ya. Dan semoga setelah menonton mereka mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan pengalaman menonton baru gitu. Tentang temanya, tentang cerita, tentang hubungan antar karakternya gitu. Oke, tapi ini kan sempat masuk di salah satu festival film internasional gitu ya, di Tokyo International Film Festival. Nah, untuk di negara-negara lain selain Indonesia ada rencana untuk tayang juga nggak sih, Mas? Ya, jadi film ini juga merupakan film Indonesia pertama yang hasil koproduksi, kayak kerjasama produksi dengan perusahaan film di Korea. Jadi kalau teman-teman sering sekali nonton film Korea pasti tahu CG Entertainment gitu. Nah, jadi ini memang kerjasama produksi antara Radical Films Indonesia dan CG Entertainment. Jadi tentu saja dan walaupun distribusi utamanya ini di Indonesia, tapi kalau ternyata nantinya sukses di Indonesia, pasti ada rencana-rencana yang lain gitu. Kerjasama sejauh apa nih Mas sama CJ Entertainment ini? Apakah cuma sekedar distribusi aja atau di produksinya juga terlibat? Ya dari awal ya? ide sudah merupakan produksi kerjasama. Oke. Tapi ini kan mengisahkan tentang dokter. Tadi Adipati bilang malah jadi penulisnya sendiri, jadi mikir-mikir mau jadi dokter atau nggak. Kalian nih setelah menjalani proses syuting dan workshopnya, ada kepikiran nggak mau jadi dokter? Udah telat kali ya. Kalau bisa mengulang waktu gitu. Sebenarnya sih antara pengen nggak pengen ya. Pengennya di satu sisi nanti juga dijelasin kenapa alasannya ada di film itu. Tapi nggak pengennya ya gara-gara memang dokter itu berat. Jadi dokter itu berat sekali gitu. Mereka seperti bermain dengan nyawa ya ibaratnya. Dan kadang-kadang juga dokter di Indonesia memang kurang terapresiasi atau gimana ya. Jadi kadang-kadang juga ini jadi salah satu bentuk apresiasi untuk para dokter. Iya, ini salah satu. Menarik sekali ya. Dan kita masih bagi-bagi hadiah juga. Masih ada satu tiket nonton untuk premier dari Catatan Dodol Calon Dokter. Sudah ada penelpon lagi nih kayaknya. Halo. Halo. Pagi. Pagi. Dengan siapa ini? Sarah. Paslonnya dulu dong, Sar. IMS Cado-Cado. Sip, jawabannya apa? Tadi pertanyaannya sudah dibacakan? Jawabannya tanggal 27 Oktober 2016. Betul nggak Mas Iva? Betul sekali. Betul sekali. Betul ya. Oke, thank you. Tiket sudah dibagikan. Oh iya, dan sudah setelah nih ini ya. kita akan main games. Nah, games apa kira-kira? Boleh silakan teman-teman dari Cast Cado-Cado dan juga Mas Iva. Boleh siap-siap dulu. Kita nanti akan main bareng-bareng ya.